Selamat siang anak-anakku. Mari kita lanjutkan untuk memahami teks editorial. Editorial dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal sebagai artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Dengan kata lain, editorial disebut juga tajuk rencana. Apa yang dimaksud dengan pendapat? Pendapat itu adalah keyakinan yang dipakai tumpuan untuk memandang atau mempertimbangkan sesuatu. Sedangkan editor adalah orang yang mengedit naskah tulisan atau karangan yang akan diterbitkan dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Disebut juga pengedit atau penyunting. Apa yang akan disampaikan dalam editorial? Biasanya, pokok masalah yang dibicarakan dalam editorial merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial pada saat surat kabar itu diterbitkan. Anak-anakku dapat melihat makna istilah aktual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah betul-betul ada dan terjadi sesungguhnya. Bisa juga dikatakan sedang menjadi pembicaraan orang banyak tentang peristiwa dan sebagainya, atau baru saja terjadi. Fenomenal dapat disaksikan dengan panca indera, luar biasa, atau hebat. Sedangkan kontroversial bersifat menimbulkan perdebatan. Nah, jadi, jika disimpulkan, teks editorial merupakan teks atau kolom khusus dalam surat kabar yang merupakan pendapat, pandangan, atau opini redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial pada saat surat kabar itu diterbitkan. Keberadaan teks editorial dalam media massa cetak atau surat kabar dapat ditemukan di rubrik opini. Nah, di rubrik opini ini, teks editorial disandingkan dengan artikel dan surat pembaca dalam satu halaman. Dalam editorial atau tajuk rencana, biasanya diungkapkan adanya peristiwa atau masalah aktual, penegasan pentingnya masalah, opini redaksi tentang masalah tersebut, kritik dan saran atas permasalahan dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Struktur editorial itu terdiri atas bagian pengenalan isu yang pertama, yaitu merupakan bagian pendahuluan dalam teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian bagian kedua terdiri atas argumen, yang merupakan bagian pembahasan berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Di dalamnya terdapat ulasan, kritik, penilaian, prediksi, saran, dan alternatif solusi. Bagian terakhir dalam editorial adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial bisa berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Nah, secara ringkas, demikian tentang teks editorial. Pada pertemuan selanjutnya, akan saya sampaikan bagaimana contoh editorial yang bisa kita buat sekaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.